Polri sejak pergantian Pak Prabowo, Pak Jokowi ke Pak Prabowo kayaknya tidak satu pun ya. Malah yang ditangani Polri yang seharusnya korupsi tidak korupsi. Misalnya apa? Misalnya menurut saya pagar laut. Pagar laut. Oke. PIK ya, Pantai Nakapuk. Iya, akal sehat tuh kan mengatakan lo ini bagaimana orang sudah jelas melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar bahwa laut itu tidak boleh dilakukan pengusahaan oleh privat. Itu kan sudah jelas aturannya. Bisa keluar 264 sertifikat. Kalau bukan pidana, tidak mungkin. Kalau pidananya dikatakan, oh itu hanya pemalsuan dokumen, tidak bisa. Pemalsuan dokumen masa sampai 264. Iya kan, apalagi ada korporasi yang terang-terangan mempunyai itu. Pak Mahfud setuju tidak dengan anggapan atau ada sebagian orang berteori seperti ini? Pemberantasan korupsi itu sangat tergantung siapa presidennya. Bisa jadi. Memang iya toh. Kalau presidennya baik ya baik. Kan gitu aja. Tapi kembali ke masalah pagar laut. Bukankah Presiden Prabowo sudah bersuara sejak awal? Nah itu yang saya selalu katakan. Kenapa ya Pak Prabowo ini kok pidatonya keras sekali, tapi pagar laut kok jadi mundur mendadak gitu. Padahal dulu kan dia tuh yang mendorong. Kesannya maaf kata, jadi kesan omon-omon kan gitu Pak. Makanya timbul kesan kayak gitu. Makanya itu jadi pertanyaan juga. Sehingga saya pernah mengatakan, oh iya ya untuk kasus-kasus korupsi besar itu nampaknya jaringan mafianya terlalu kuat. Sehingga sudah maju gitu, kok berat ini, mundur dulu. Kira-kira begitu ya. Karena kalau terus gini tidak jalan juga. Seperti apa kurangnya kita bicara pagar laut. Masyarakat sudah turun, logika-logika hukum sudah diturunkan, aktivis-aktivis turun, semua media bicara, akhirnya tidak ada kabarnya sampai sekarang. Ya. Pak Mahfud percaya pada komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi? Saya berharap saya bisa percaya. Bisa percaya? Iya, sampai sekarang saya percaya, tetapi kita melihat ada masalah-masalah yang tidak bisa dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya termasuk pagar laut itulah, kan gampangnya kan itu. Kalau kita punya posisi berdiri yang sama, bahwa kita menaruh kepercayaan terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi, tapi dalam kasus pagar laut ternyata sebatas omon-omon, berarti persoalannya bukan berada pada Presiden ya Pak? Bukan berada pada Presiden, maka saya katakan. Menurut Bapak pada siapa? Lapangan, mafia Pak, yang di belakangnya, yang belakang itu lebih berat dihadapi. Nah bisa kalau gini loh, maksud saya, dulu misalnya Pak Prabowo atau Mas Reza jadi presiden itu kan pasti ada proses-proses politik ya. Di mana dia memberi dukungan, memberi ini itu. Nah sesudah jadi terbentur melakukan ini, ternyata ini orangnya ini. Kan tidak enak juga kalau langsung ditabrak. Pak ya? Iya itu yang disebut political trade-off kan gitu. Ini tidak enak juga nih, saya sudah dapat ini loh, ini harus dianu gitu. Itu tidak bisa disembunyikan kesan yang seperti itu. Coba kalau tidak karena itu, apa sih susahnya bagi seorang presiden untuk mengatakan pagar laut tuh ikuti perintah Kejaksaan Agung. Apa perintah Kejaksaan Agung? Itu korupsi, tapi polisinya tidak mau. Kasus judol. Iya kan? Ini sudah jelas otaknya ada di sini, malah diarahkan ke orang-orang kecil yang melakukan perjudian biasa, pelanggaran perjudian umum. Padahal ini ada otak. Diduga keras dan patut diduga. Yang terlibat ini menurut berita acara yang bisa diintip sekarang. Jangan-jangan Presiden Prabowo pemikirannya tidak sepanjang Pak Mahfud. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena Presiden loh yang mengatakan kinerja kita bagus. Iya. Berarti kan tidak ada persoalan Pak. Mungkin. Lembaga penegakan hukum tidak ada masalah. Masalah pemberantasan judol sudah selesai. Anggaplah demikian karena tidak ada masalah. Ya bisa saja Prabowo berpikir begitu. Kan bukan hak saya untuk mengatakan Anda harus berubah Pak Prabowo, kan itu terserah dia kan. Nah kita sebagai rakyat harus bersuara gitu.